Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama bagi kalian para pecinta cerita horor kisah nyata. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari pendengar. Sebut saja namanya Adinda. Adinda ini bercerita tentang pengalamannya yang diganggu oleh sosok makhluk halus saat dia ini berkuliah di salah satu perguruan tinggi bergengsi di Bandung. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Hai kak, sebut saja namaku Adinda. Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi bergengsi di Bandung. Aku mempunyai dua orang sahabat dekat, yaitu Mina dan Ranti. Kami bertiga berkenalan pada acara perkenalan mahasiswa baru di kampus, dan kebetulan mereka satu jurusan denganku. Mungkin karena kami bertiga berasal dari luar kota dan dari kota yang sama, maka kami jadi cepat akrab. Sejak saat itu, kami selalu bersama-sama dalam beraktivitas di dalam dan di luar kampus. Menjelang akhir semester, tugas-tugas dari kampus semakin banyak. Hal ini sering membuatku tinggal di kampus hingga larut malam. Walaupun kampus terlihat cukup menakutkan di malam hari, namun aku tidak pernah khawatir pulang larut. Sebagai salah satu fasilitas kuliah, aku diberikan sebuah mobil oleh orang tuaku. Keberadaan mobil ini sangatlah membantu, karena letak kosanku yang cukup jauh dari kampus. Kebetulan pada malam itu Mina dan Ranti harus tinggal di kampus hingga larut malam, sehingga mereka ingin menumpang pulang, walaupun berbeda tempat kos. Sudah menjadi kebiasaan dari awal semester mereka sudah ikut menumpang pulang denganku. Dalam tugas kelompok biasanya kami bertiga selalu bersama. Namun pada tugas kali ini, Mina berbeda kelompok dengan kami. Saat itu, jam menunjukkan pukul 9.30 malam. HP-ku berbunyi dan ada SMS dari Mina. Saat itu dia bilang, dia sudah selesai dengan tugas kelompoknya dan menunggu aku dan Ranti di depan gedung fakultas. Kebetulan, aku dan Ranti sudah hampir selesai juga. Dan kami sepakat memintanya untuk menunggu 10 menit lagi karena harus membereskan laptop dan pamit kepada teman-teman di kelompok kami. Selain itu, kami berada di bagian belakang gedung, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk berjalan ke depan. Setelah berpamitan, lalu kami berdua segera menemui Mina. Suasana kampus saat itu cukup gelap dan sepi. Banyaknya pepohonan di kampus kami membuat suasananya sangat menakutkan. Sesampainya di ujung koridor, Mina sudah terlihat. Kemudian kami bertiga segera menuju parkiran mobil. Sesampainya di mobil, Ranti memilih untuk duduk di depan dan Mina duduk di belakang. Mobil pun aku hidupkan dan aku mulai mengarahkan mobil keluar kampus. Namun tiba-tiba Mina mengatakan bahwa dia kebelet buang air kecil dan ingin pergi ke toilet. Lalu aku pun sarankan agar dia pergi ke toilet di gedung fakultas saja, karena saat itu posisi kami sangat dekat. Aku pun arahkan mobil kembali ke depan gedung fakultas dan berhenti di depannya tanpa mematikan mesin mobil. Mina pun turun dengan tergesa-gesa sehingga dia lupa membawa tasnya. Namun tak sampai semenit, pintu mobil sudah terbuka lagi dan Mina masuk sambil meminta maaf kepada kami karena sudah menunggu. "Maaf ya, lama menunggu," ucapnya kala itu. Kami pun menjawab tidak apa-apa. Aku langsung menjalankan mobil keluar kampus. Tapi dalam hati aku masih merasa heran. Bukannya tadi Mina pergi nggak sampai 1 menit. Saat itu aku ingin menanyakan hal itu kepada Mina.
Namun kulihat ke kaca spion dia sedang tiduran menyamping di kursi belakang dengan rambut menutupi wajahnya. Kudengar nafasnya terengah-engah. Mina, kamu kenapa ngos-ngosan gitu? Tanyaku padanya kala itu. Dia pun menjawab, tidak kenapa-kenapa, dia hanya kelelahan saja. Mina menjawab tanpa mengubah posisi badannya. Aku pun merasa tidak enak untuk mengajak Mina mengobrol lagi. Aku pun lalu mengajak Ranti mengobrol. Kami mengobrol seputar tugas kelompok yang kami kerjakan tadi. Perlahan suara nafas Mina tidak terdengar lagi. Setelah sampai di gerbang parkir, aku menyerahkan karcis parkir dan mengarahkan mobil ke kosan Ranti dan Mina. Namun ketika berada di tengah Taman Sari, tiba-tiba suara nafas Mina terdengar lagi dari arah jok belakang. Dan kali ini semakin berat. Mina, kamu bener gak kenapa-napa? Kataku kala itu kepada Mina dan langsung memandang ke arah jok belakang. Dan seketika tubuhku mematung kala itu. Jantungku seperti mau lepas. Tubuh Mina sudah berganti menjadi sosok seorang wanita berbaju putih. Posisi wanita itu persis seperti Mina tadi. Tidur menyamping dengan rambut panjang hitam menutupi wajahnya. Aku spontan langsung menginjak rem sehingga Ranti terlonjak dari kursinya. Dia pun bertanya kenapa aku rem mendadak padahal jalanannya kosong. Badanku bergetar hebat kala itu. Aku tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Aku memberi isyarat kepada Ranti agar menengok ke jok belakang. Ranti pun menengok dan wajahnya berubah pucat. Ranti, kamu lihat apa yang aku lihat? Bisikku kepada Ranti kala itu. Ranti menelan ludah. Dari matanya aku tahu dia sangat ketakutan. Ranti mengangguk perlahan tanpa bersuara. Kami berdua terdiam sesaat dan bingung harus melakukan apa. Kemudian aku memberanikan diri untuk melirik ke spion tengah. Sosok wanita itu bangkit. Dia merangkak perlahan ke kursi depan. Kedua tangannya mencengkeram jok kursi kami. Ranti pun mulai menangis karena ketakutan. Dan aku juga hampir menangis. Aku memutuskan untuk terus menjalankan mobil dan keluar dari daerah Taman Sari. Aku memacu mobil dengan sangat cepat, hingga akhirnya kami sampai di daerah Dago yang ramai. Aku pun kembali melihat jok belakang melalui kaca spion tengah, tapi terlihat kosong. Ranti langsung melihat ke belakang dan bernafas lega. Namun kami langsung panik ketika Mina menghilang. Aku pun mencoba menelepon Mina, tapi suara dering teleponnya terdengar di jok belakang. Sontak aku terkaget dan kami melihat ke belakang. Terlihat HP Mina ada di sana di dalam tasnya. Aku pun baru tersadar kalau Mina keluar tanpa membawa tas dan HP-nya. Akhirnya kami memutuskan untuk memutar balik ke kampus dan mencarinya di depan gedung fakultas. Tentu saja kami tidak berani kalau hanya berdua. Jadi kami berpikir untuk meminta pertolongan beberapa mahasiswa yang sedang nongkrong di tempat makan kaki lima di depan kampus. Untunglah di antara beberapa dari mereka merupakan teman kampus kami. Lalu kami menceritakan apa yang kami alami tadi. Setelah mereka mendengar hal tersebut, kami pun langsung beramai-ramai berangkat dengan mobilku pergi ke gedung fakultas untuk mencari Mina. Ketika sampai di depan gedung fakultas, kami melihat Mina sedang duduk di tepi jalan sendirian. Melihat mobilku datang, Mina langsung berdiri. Aku langsung menghentikan mobilku dan keluar. Kalian kok tega sih ninggalin aku? Loh ini kenapa rame-rame?
Kata-kata tersebut keluar dari mulut Mina ketika kami menghampirinya. Kami pun langsung menceritakan kepadanya apa yang terjadi barusan. Dan muka Mina langsung pucat seketika. Dia berani sumpah bahwa ketika dia kembali dari toilet, mobil kami sudah tidak ada. Makanya dia marah waktu kami datang. Ketika aku tanya berapa lama dia di toilet, dia bilang lebih dari 3 menit. Jadi, Mina yang masuk ke dalam mobilku tadi itu siapa? Beberapa hari kemudian, seorang senior bercerita kalau di kampus ini memang sering ada yang meniru sosok teman yang kita kenal dan ikut berbaur dengan kita. Nah, itu tadi adalah cerita dari Adinda yang bertemu sosok yang menyerupai temannya. Untuk kalian berhati-hatilah. Barangkali teman yang ada di samping kalian bukanlah teman kalian sesungguhnya. Untuk kalian yang mau kirim-kirim cerita bisa langsung DM ke IG aku atau kirim ke alamat email yang aku sertakan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum.